akhir menjadi sebuah kesimpulan kita untuk kita bawa pulang masing-masing ke desa kita masing-masing. Mau diskusi dengan pemerintah desa kita ataukah kita sendiri, ini tinggal ada peluang, ada inovasi, ada keberanian, silakan melakukannya. Ruang terbuka bebas karena di dunia yang sudah serba digital. Sore hari ini saya menggabungkan ada dua. Yang pertama itu adalah SID, yang kedua itu berhubungan dengan pasar online. Apakah mereka ini satu kesatuan atau beda-beda? Ini yang mungkin nanti saya coba gambarkan ke Bapak Ibu semua dan kepada pemerintah desa untuk bisa mengetahui ini secara baik. Karena kemarin mengundang Bapak Ibu kepala desa dengan catatan juga arahnya ke sini. Ya, catatan juga arahnya ke sini. Baik, kemarin kita sudah, saya duduk karena ini memang harus diada operasi. Jadi untuk yang kemarin kita sudah banyak bicara tentang kemarin ideologi semua, bicara soal tentang bagaimana pemahaman kita dan lain-lain. Hari ini saya hanya mau kasih tunjukkan apa yang mau kita ambil, ya, apa yang mau kita tempuh. Bicara BUMDes kemarin, ini juga ada ruangnya. Tinggal bagaimana kita manfaatkan. Ya. Yang pertama, mari kita mengenal tentang cara kerja SID dan pasar online. Pertama, SID itu sendiri itu adalah sistem olah data informasi yang berbasis pada komputer. Nah, dia bergeraknya secara offline, SID. Ini adalah aplikasi yang namanya untuk pelayanan administrasi pemerintahan yang ada di kantor desa. Ini SID. Aplikasi ini diinstal di komputernya dan pemerintah desa menggunakan itu untuk proses pelayanan yang cepat, akurat, dalam waktu tidak terlalu lama. Ini yang sering dibicara Jokowi. Cepat, tidak terlalu berbelit-belit, dan bisa dirasakan langsung oleh masyarakatnya. Ini yang dipakai. Sehingga ini kalau kepala desa dan pemerintah desa dia ambil bagian, ini yang cukup mempermudahkan cara kerja pemerintah desa yang mulai dengan transparansi, kemudian efisien di soal ini, kemudian semua orang bisa menikmati ini, menggunakan hal ini. Ini diinstal dan dikelola oleh aparatur desa ataupun orang yang dipercayakan di desa. Itu terkait dengan SID-nya. Yang kedua, jenis aplikasi ini tercakup dalam sistem informasi desa ini sebenarnya bukan satu aplikasinya. Yang desa sudah terima hari ini adalah Siskeudes, ya, sudah pakai. Mungkin saja ada yang namanya lagi SDGs, itu sudah ada, dan mungkin masyarakat juga belum tahu apa yang dikerjakan pemerintah. Ternyata mereka ada kerja saat ini ada dua. Siskeudes yang sekarang ini banyak dipakai dan diprotes banyak oleh orang-orang yang juga tidak mengerti dan lain-lain sebagainya, dan itu yang dipakai. Yang kedua Siskeudes. Yang ketiga adalah sistem informasi desa, dan yang berikut lagi kalau mau sendiri yang lebih maju lagi desa ke depan, dia bisa BUMDesnya sendiri, ada punya aplikasinya. Ya, sekarang kan ada yang sudah pakai. Soal itu terkait dengan perhitungan keuangan dan lain-lain. Ini yang dipakai, masih banyak lagi tergantung dengan kebutuhan yang ada di desa. Ini semua beroperasi dalam bentuk komputer semua. Ini soal sistem informasi desanya. Soal aplikasi pelayanan di desa,
Jadi ini kalau ada admin yang buka di sini, dia dapat kode password sama dia punya emailnya yang ada di sini. Nah, di sini di sistem informasi desa ini dia sudah termuat berbagai macam data yang ada di desa. Yang pertama, kemarin kita situasi COVID, jadi dia sudah dengan sendirinya data COVID dia masuk di situ. Lalu yang kedua, ada informasi desa, mulai dengan wilayah desa yang sudah diinput secara baik, lalu kemudian ada wilayah administrasi desa, lalu yang berikut terkait dengan pemerintah desa, kelembagaan desa, pelayanan pendaftaran kerjasama, penduduk, lalu ini bisa input penduduk, lalu keluarganya, rumah tangga, kelompok kerja yang ada di desa, semua desa diinput di sini. Lalu yang terakhir data pemilihan umum. Ini kalau pilkada, KPU itu tidak lagi data-data berulang-ulang kali. Kita tinggal update saja ini. Mereka datang tinggal print kasih ini data. Nah, ketika ada persoalan tentang suara dan tinggal buka data yang standar 17 ke atas kami print kasih. Jadi tidak lagi ada mau rekayasa dan lain-lain, tidak ada. Ini soal begitu. Lalu kemudian di statistik desanya itu menggambarkan soal data kependudukan. Jadi ini nanti kalau bikin laporan semua dia sudah masuk ke sini grafiknya. Tinggal nanti tergantung mau bikin laporannya tinggal dilihat. Kemudian kalau mau bikin dia punya jumlah kita lihat jelas di sini. Lalu kemudian melihat pendidikan yang sedang ditempuh, tinggal lihat grafiknya. Ini kepala desa kalau dia tinggal lihat grafik SD sudah naik berapa, yang sudah naik berapa, yang masih belum ada berapa. Ini sudah ada. Ini sampai dengan rentan umum kategori pendidikan dalam KK, semua itu sudah ada di sini. Kepentingan yang ada di desa. Lalu yang kemudian itu laporan bulanan. Kalau ada dibuat laporan bulanan kita bisa masuk di sini. Lalu kemudian laporan tentang kelompok rentan yang ada di desa. Ini kalau ada datanya kita bisa masuk data di sini. Kalau orang minta tinggal cetak saja, ya. Lalu kemudian laporan penduduk per tahun atau per 6 bulan. Ini juga bisa dipakai. Terakhir, yang berikut lagi soal kehadiran kerja. Jadi ini sudah diatur jam kerjanya, jam hari libur, rekapitulasi dan pengaduan. Ini semua sudah ada. Tinggal kalau ada yang mau jam kerja kepala desa mau jalan kemana, itu tertera di sini. Rakyatnya bisa kontrol. Ke BPD-nya kemana-mana, masyarakat bisa kontrol ini hari dia kita kemana. Lalu kemudian, kalaupun rasa tidak suka, masyarakat juga langsung mengadukan. Jadi nanti kita bisa tahu di aplikasinya, admin tinggal print kasih, ini ternyata kepala desa, iya ada pengaduan. Jadi kita tinggal evaluasi, Maeko, dia masyarakat sudah banyak yang mengeluh nih, kepala desa jangan terkeluarkan, jangan tertipu-tipu. Nah ini bisa di sini banyak. Jadi kontrol langsung dari masyarakat itu langsung dari sistem. Ini ya kalau dibuat. Lalu kemudian ada layanan surat menyurat. Ini soal layanan surat menyuratnya. Ini soal cetakan surat. Surat ini sebanyak ada 46 jenis surat yang ada di desa. Tergantung siapa yang mau mulai, tergantung siapa yang meminta. Kalaupun ada masyarakat yang minta, tidak lagi hanya datang ke saya perlu sekretaris tidak ada, saya perlu tidak ada. Kalau yang ini masyarakat tinggal SMS atau WA kasih ke adminnya, ini tolong cetak, mereka sudah tahu, tinggal print kasih siapa yang tertangan. Di dalam ini sudah ada pilihannya itu ada kepala desa, ada sekretaris dan KU. Bagian apa? Bagian umum ke bagian apa? Sudah ada pilihannya.
Sehingga kalau kepala desa tidak ada, tidak lagi tunggu kepala desa. Sekretaris tidak ada, tidak tunggu sekretaris. Tapi format suratnya, ketika ada pilih siapa yang tantangan, dia langsung kepada orang itu. Saya tidak bisa langsung jelas ke teknis, ini butuh orang teknis yang untuk mengisi ini. Ini saya hanya gambarkan secara umum kepentingan apa yang mesti harus diambil oleh pemerintah desa. Kalaupun yang mau berniat ini, teman-teman mungkin nanti diskusi dengan teman-teman PL yang ada di lapangan desa dampingan masing-masing, silakan diskusi soal ini. Modelnya seperti apa, mau dilakukan seperti apa. Ini cukup bermanfaat bagi desa. Lalu di sini kita bisa tahu soal arsip pelayanan surat menyuratnya. Jadi cetaknya berapa, keluar surat ini ke berapa orang. Akhir tahun kita bisa evaluasi dan bisa tahu soal surat keluar itu berapa, ada undangan datang, ada surat masuk. Ini semua sudah ada. Ini soal pelayanan surat. Ini ada panduannya dan lain-lain. Lalu di kesekretariatan, ini informasi publik terkait dengan SIM, SK, tim dan lain-lain tadi yang bikin RPJM Des apa semua itu sudah ada. SK pengangkatan RT, Perdes di desa SPJ, RPJM Des yang sudah ada tinggal dimasukkan ke dalam, jadi tidak lagi repot-repot untuk ngurus yang kalau alasan kami laptop rusak dan lain-lain, tidak ada. Kalau ini kalau sudah dibikin secara online, dia sudah siap saji seperti yang kita presentasi, rumusnya sudah jelas semua, tinggal siap saji, kan gitu ya. Lalu inventaris di desa ini, kalau bikin inventaris selama ini kalau saya lihat desa kemana-mana tuh tidak ada inventaris yang jelas. Kalau desa habis dia ini semua barang-barang hilang, masuk ke desa baru dia susun baru lagi. Kalau pakai ini dia sudah inventarisnya jelas. Kepala desa kali ini kalau dia pakai, dia masuk semua inventaris di dalam. Masuk ke desa berikut, tinggal lihat barang-barang ini. Jelas itu. Jadi masyarakat lagi tidak lagi mau tanya, sini sudah bawah, sudah hangus. Kita rencana. Ini basis perencanaannya jelas, ketika datanya ada. Masyarakat saat musdes atau seperti apapun dia akan ngomong. Barangnya ada, kita tampilkan. Barang yang ini sudah rusak, ini sudah ini masih ada. Datanya jelas. Jadi ketika masyarakat tanya, ada tidak? Sudah ada datanya. Alasan yang paling tepat, hilang. Kaurnya kalau kita bisa bertanggung jawab, hilang. Kita tahu kemana. Tapi kalau ini kabal Bapak, ini tidak lagi bikin stres dan lain-lain. Lalu kemudian buku administrasi desa ini juga masuk. Berikut lagi soal keuangan. Soal keuangan itu sudah masuk. Jadi mulai dari import data keuangan, laporan APBDes-nya itu dia sudah ada di dalam. Jadi ini nanti akan, kalaupun desa berinisiatif seperti kemarin yang ditanyakan oleh Pak Ilyas, maukah desa kita desa unggul? Ini mau diunggulkan ke sini, ukuran jelas. Jadi tidak lagi pakai standarisasi, pakai analisa yang kita pakai, analisa kita yang belum terlalu juga tidak berbasis data, kan desa ini sudah unggul. Ini jelas. Kalau kau semua mengisi di ruang di dalam ini, sendiri kau mengatakan bahwa desa sudah layak, minta apapun selesai. Ini yang disebut kemarin cita-cita mau mimpi kami desa unggul di sini. Lalu kemudian ada analisis data. Analisis datanya itu sudah ada masuk di dalam sini, tinggal nanti ketika input semua dengan sendiri ke laporan akhir kita bisa print data analisis akhir tahun. Siap ada evaluasi dan lain-lain. Lalu di sini ada link jenis bantuan. Jadi bantuan ini kalau ada data supaya setiap kali program nasional data, kepala desa tidak lagi minta berulang kali data di masyarakat. Karena masyarakat juga marah panas lagi. Kamu setiap kali data program ini minta KTP, minta kartu keluarga. Ini datanya jelas.
tinggal program dari nasional datang, tinggal input datanya. Kartu keluarga kan sudah input dasar di sini. Dan kita kasih masuk nama-nama orang yang masuk di dalam penerimaan BST, BLM, apa-apa semuanya. Kalau kita kasih masuk nama orang, muncul nama orang di dalam, tidak perlu diminta orang. Tinggal nama ini keluar, ini kau masuk di standarisasi penerimaan bantuan. Selesai. Jadi tidak perlu minta. WA ke mereka datang untuk terima bantuan atau sosialisasi. Ini soal bantuan. Lalu kemudian di pertahanan ini juga masuk, ini juga ada. Lalu di pembangunan ini data pembangunan. Nanti tinggal siap input pembangunan apa saja yang sudah dikerjakan di desa, diinput. Saya ketahui bikin perencanaan di desa tidak lagi membayangkan kita ini kali membangun ini. Tidak, basis datanya jelas. Kalau bikin perencanaan dengan masyarakat kita musyawarah, ini yang mau kita bangun, ini yang sudah selesai bangun. Jadi jelas bikin laporan ke kabupaten dan kecamatan. Mereka di kecamatan kita fungsikan. Itu. Yang berikut terkait dengan lapak. Nah, yang tadi yang saya bilang ada kolaborasi antara SID dengan pasar online tadi, di sini disebut dengan lapak di desa. Jadi siapa yang punya produk bisa diinput di sini. Misalkan untuk produknya yang ini coba kami kasih masuk, saya coba kasih masuk, ini nama Fudin Ali, ada Herman, ada Abda, ada Fitriani. Saya kasih masuk beberapa saja. Lalu jenis produknya ada gurita, ikan kari, keripik, kopi kelimutu, jahe. Lalu kemudian ada temulawak, ada minyak miri. Kategorinya ini produk kelautan, pangan lokal, minuman herbal dan lain-lain. Harga satuannya kita jual harganya berapa? Per kilogram, per paket, per size itu ada. Lalu pemotongan harga. Jadi kalau ingin kita jual harganya, kayak ada orang strategi di penjualan itu kan biasa tulis 35.000, terus ada yang coret muncul yang 30.000, 5.000, ternyata ini bukan diskon, harga sebenarnya 30.000, mereka taruh 35, yang kasih ada pemotongan 5.000, lalu yang muncul itu 30.000, yang sebenarnya nanti muncul iklannya bonus gede-gedean, biasanya bonus gede-gedean, pemotong 10%. Ternyata di aplikasi sudah atur. Harga saya punya harga saya ini saya jual 30.000, saya disini 35. Jadi potong 5.000, jadi pas naik muncul harga 30, di 5.000-nya cut. Ya yang muncul kan 30.000 harga sebenarnya. Itu strategi pemasaran. Jadi ini deskripsinya, jadi semua jelas ada. Saya kembali ke website tadi dengan lapak desa. Kalau kita mau jadi ke pasar online, dia bentuknya nanti seperti ini. Ini yang saya omong tadi. Minyak miri miliknya, jadi ini miliknya Fudin Ali. Jadi kalau jual di sana, miliknya si Om siapa? Dia punya toko, dia punya nama di situ. Jadi orang yang di desa punya usaha daftar ke desa dan produknya supaya mereka masuk di lapak desa, dipasarkan di situ. Sehingga di sini tadi yang saya omong tadi 28.000 dan 30.000, berarti ini yang potong 2.000. Nah yang coretnya 20.000 baru bilang bonus gede-gedean. Tertarik kan kita untuk klik di sini. Jadi terakhir tinggal kita mau pingin barang-barang ini yang jadi, itu sudah ada. Ini saya kasih naik contoh produk yang kita punya. Misalkan ini ada keripik pisang, ada gurita, ada ikan kering. Sekarang kan kita jual ikan kering yang pakai tampil di website. Lalu keripik yang lainnya jarang dibikin. Ternyata dia tidak butuh yang namanya saya siap besar-besaran, tidak. Keripik baru kita ya pas beli. Itu yang kalau desa mau pingin unggul dan lain-lain tadi, ini salah satu strategi. Kedua,
Kalau di desa data sudah masuk, ada ditampilkan di website, ada pendidikan, ada peta desa. Nah ini peta desanya, jadi sudah tersorot secara online. Jadi desa tinggal agak terganggu tuh bro. Jadi ini kalau desa jadi itu dia seperti ini. Dia tampilkan wilayah pemerintah desa, kecamatan ini, jalur peta desanya. Dan orang lagi tidak ribet mencari data kita. Lalu kemudian di sini ada regulasi produk hukum, informasi publik seperti tadi, RPJMDes apa-apa semuanya itu dimuat ke sini. Nah, jadi masyarakat bisa akses produk hukumnya, regulasi BPD sudah buat produknya sudah berapa banyak, masyarakat sudah tahu atau belum. Ini di sini. Ini data desanya, data wilayah administrasi semua. Kalau sudah online dia jadi seperti ini. Lalu ada pemerintah desanya, visi misi pemerintah, ini profil desa, wilayah desa, sejarah desa. Dan yang terakhir kita kembali seperti ini. Semua ini akan tampil secara baik dan kemudian ada pemberitaan, ada semuanya ada di sini. Kalau ada kegiatan desa ada di sini, tinggal orangnya yang rajin nulis saja, dia sudah masuk. Lalu agenda tadi yang saya bilang tadi, agenda kerja yang di sheet-nya, bukan di website, di sistem informasi desanya, dia nanti kalau sudah mau online kan dia akan tampil seperti ini di sheet-nya tadi. Kemudian di sini sudah muat nanti agenda desa, data desa. Jadi orang akan lihat menu yang ada di website itu sesuai ini. Foto-foto kegiatan, sinergis programnya, lalu di sini aparatur desanya. Jadi nanti yang ganteng-ganteng foto di aparatur di foto sini supaya orang juga bisa kenal semua. Oh ini kepala desanya ada di sana. Lalu kemudian sampai dengan media sosial yang ada di desa, peta wilayah desa, peta lokasi kantor. Jadi ini semua menuju ke sana. Kalau mau desa unggul. Ini data wilayah, data pendidikan, data pekerja, data agama, jenis kelamin, statistik umurnya. Semua sudah terpenuhi di sistem informasi desa. Sekarang pertanyaan saya, maukah ini untuk kita praktekkan di desa kita menjadi desa unggul dan maju? Mau tidak? Mau. Sekarang silakan diskusikan. Saya kembali ke Pak Arman. Oke, baik, terima kasih Pak Juan. Kita tepuk tangan dulu untuk Pak Juan. Oke, saya akan buka sesi diskusi terkait dengan materi